Samurai wanita Kekaisaran Jepang yang menjadi pahlawan di era Shogun. Kelas samurai memerintah Kekaisaran Jepang selama 7 abad. Selama itu, perempuan memainkan peran penting dalam menciptakan dan menegakkan keadilan. Selain periode singkat di abad ke-14, kaisar tidak lebih dari sekadar boneka. Kekuasaan sebenarnya berada di tangan shogun, pemimpin militer kekaisaran. Di bawah shogun pertama, Yoritomo Minamoto, pada abad ke-12, perempuan bertindak sebagai polisi lokal. Mereka memenuhi kewajiban militer, mulai dari menyediakan tentara hingga mempertahankan perkebunan secara pribadi. Anak perempuan dan laki-laki umumnya memiliki hak yang sama atas warisan selama klan Minamoto memerintah disebut Kesogunan Kamakura. Mungkin tidak akan ada Kesogunan Kamakura tanpa perempuan, tulis Mike Ward, Profesor Sejarah Asia Timur di Universitas Marquette, dalam The Samurai, A Concise History. Keunggulan samurai wanita berkurang setelah Kesogunan Kamakura. Peran mereka beralih ke manuver politik melalui pernikahan. Namun, pengepungan sering terjadi dalam perang saudara pada periode Sengoku abad ke-15 hingga ke-17. Pada saat itu, istri samurai bertanggung jawab untuk mengawasi pertahanannya jika suaminya tidak ada. Wanita dan rombongannya dilatih menggunakan belati untuk membela diri demi menjaga kehormatan. Pelatihan seni bela diri untuk samurai wanita sangat bergantung pada masing-masing keluarga. Bagi sebagian orang, pelatihan memenuhi peran spiritual sebagai persiapan untuk kehidupan pernikahan dan menjadi ibu. Yang lainnya, seperti samurai wanita di Aizu, mengikuti pelatihan militer dengan sangat serius. Prajurit wanita Aizu menerima latihan tempur yang mendalam, khususnya dalam penggunaan tombak, tulis Diana E. Wright dalam Female Combatants and Japan's Meiji Restoration, The Case of Aizu. Dididik agar sama-sama terampil, mereka juga diindoktrinasi dengan keyakinan bahwa tugas mereka adalah pertama-tama melindungi wilayah kekuasaan dan tuannya. Setelah itu, keluarga mereka. Ini adalah kisah 3 samurai wanita legendaris di Kekaisaran Jepang. Gozen Tomu, mengurai mitos di Kekaisaran Jepang. Tomu mungkin adalah pejuang wanita paling terkenal di Kekaisaran Jepang, namun rincian spesifik tentang kehidupannya tidak diketahui secara pasti. Selama Perang Genpei, Tomu diyakini memainkan peran penting dalam kemenangan Panglima Perang Samurai Yoshinaka Minamoto atas klan Taira. Karena dia tidak muncul di Azuma Kagami, sumber utama Perang Genpei, ada keraguan atas keberadaannya. Seperti yang diamati oleh Stephen T. Brown, biografi Tomu begitu penuh dengan legenda. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan di mana realitas sejarah berakhir dan konstruksi sastra dimulai. Namun, sejumlah sumber sepakat mengenai poin-poin penting dalam karir militernya. Dia mulai mengabdi pada Yoshinaka Minamoto Kiso pada tahun 1181 ketika kedua prajurit tersebut berusia 20-an hingga awal 30-an. Menurut Genpei Seisuiki, dia menebas 7 kepala dalam pertempuran pertamanya. Tomu juga menjadi salah satu bawahan utama Kiso. Ia memimpin 1000 penunggang kudanya dalam kemenangan atas Taira di Tonamiyama pada tahun 1183. Karir militernya yang luar biasa berakhir di Awasu pada tahun 1184, bukan melawan Taira melainkan cabang lain dari klan Minamoto. Setelah Kiso merebut ibu kota dan membakar istana, sepupunya Yoritomo bergerak melawannya di dekat kota Otsu. Melawan rintangan yang sangat besar, Kiso berjuang sampai akhir melawan pasukan sepupunya dengan Tomu di sisinya. Ketika pengikut Kiso berkurang menjadi hanya segelintir prajurit, dia mendesak Tomu untuk melarikan diri. Sebelum melepaskan senjata untuk selamanya, dia berhasil melakukan satu prestasi hebat lagi. Dia dikatakan telah menghadapi tantangan seorang samurai terampil bernama Moroshige Onda, melepaskan kudanya, dan memenggal kepalanya dengan satu pukulan telak. Setelah kemenangan Yoritomo, ia mendirikan kesogunan pertama di Kamakura dan memulai era samurai. Setelah kekalahan pasukan tuannya,
Tomu hidup, salah satu sumber mengatakan sampai usia 90 tahun. Gozen Hangaku, samurai wanita yang cantik dan tangguh di Kekaisaran Jepang. Hangaku masih setia kepada klan Taira yang ditaklukkan setelah Perang Genpei. Ia mengambil bagian dalam kudeta yang gagal melawan Minamoto pada tahun 1201. Para konspirator yang gagal melarikan diri ke kubu klan di utara karena mengetahui Shogun akan mengirimkan pasukan untuk menangkap mereka, menurut akun di Azuma Kagami. Keponakan Hangaku mengumpulkan pasukan di luar kastel keluarga di Torisaka, sementara dia mengatur pertahanan kastel. Pasukan keponakannya berhasil dikalahkan, meninggalkan Hangaku untuk menahan pasukan Shogun sendirian. Gozen dan para pengikutnya berhasil bertahan dengan semangat, menahan serangan selama 3 bulan. Seorang pemanah dengan keterampilan tertinggi, dia diduga menembakkan 100 anak panah selama pengepungan dan masing-masing anak panah mengenai sasarannya. Ketika pahanya tertembak panah, kastel akhirnya runtuh dan Gozen ditangkap dan dibawa kembali ke ibu kota Kamakura sebagai tahanan. Sejarawan dan penulis Jepang Koichiro Hamada mengatakan kedatangannya menimbulkan kegemparan. Salah satu pengikut terdekat Shogun ingin menikahinya, karena percaya bahwa prajurit gagah berani akan menghasilkan ahli waris yang layak. Shogun merasa terhibur dengan permintaan tersebut. Dan kabarnya ia berkata, siapa yang bisa mencintai wanita yang berpenampilan cantik namun berwatak keras? Permintaan itu dikabulkan, tetapi sedikit yang diketahui tentang dia di tahun-tahun berikutnya. Dia diyakini menghabiskan sisa hari-harinya di Kai, daerah pegunungan di sebelah barat Tokyo. Takeko Nakano, salah satu samurai wanita terakhir di Kekaisaran Jepang. Kisah Nakano adalah salah satu kisah terakhir dari era samurai di Kekaisaran Jepang. Setelah Shogun digulingkan oleh para pendukung kaisar, Aizu dan wilayah pro-shogun lainnya di utara terus melakukan perlawanan. Karena kalah jumlah dan persenjataan, penduduk Aizu membentuk milisi gabungan untuk melawan serangan gencar pasukan kekaisaran pada 1868. Meskipun segelintir orang memiliki senjata modern yang diimpor dari barat, sebagian besar terpaksa menggunakan senjata yang lebih primitif. Mulai dari tombak hingga senapan korek api yang sudah ketinggalan zaman. Serangan awal berhasil dipukul mundur dengan kerugian besar, namun pasukan kaisar tidak dapat bertahan lama. Beberapa perempuan memilih bunuh diri agar tidak ditangkap atau menjadi beban kubu utama. Hanya segelintir orang yang memilih untuk melawan. Nakano, yang baru berusia 22 tahun, dikenal karena kehebatannya menggunakan naginata. Dia menjabat sebagai wakil kepala instruktur di sebuah sekolah pelatihan. Bersama dengan sekitar 2 lusin pejuang wanita, ia membentuk sebuah kelompok yang secara anumerta disebut Joshitai atau tentara wanita. Mereka dilengkapi dengan baju besi dan senjata dari zaman dulu. Dengan rambut dipotong pendek, dan anggota yang belum menikah tanpa gigi menghitam, Joshitai tidak dapat dibedakan dari pejuang laki-laki dari kejauhan. Di jembatan Yanagai, kejutan awal dari kemunculan mereka memungkinkan mereka untuk menutup jarak dan sempat menguasai kekuatan kekaisaran. Nakano membunuh 5 tentara musuh sebelum terluka parah dan diseret dari medan pertempuran oleh adik perempuannya, Masako. Saat itu sang adik berusia 16 tahun. Dia memohon kepada Masako untuk mengambil kepalanya agar tidak dianggap sebagai piala oleh musuh. Dengan bantuan seorang tentara di dekatnya, Masako yang kelelahan melaksanakan tugas berat tersebut. Ia membawa kepalanya ke kuil terdekat untuk dimakamkan secara layak. Kisah Nakano menandai berakhirnya sebuah era. Sisa-sisa perlawanan terakhir terhadap rezim baru dipadamkan beberapa bulan kemudian di Hokkaido. Restorasi Meiji membawa reformasi besar termasuk penghapusan kelas samurai. Bagi sebagian perempuan, perjuangan baru untuk mendapatkan posisi mereka di Orde Baru baru saja dimulai.